Nah, di sini saya akan membahas tentang yaitu produksi minyak yang ada di Indonesia. Nah, ya, ini produksi minyak di Indonesia itu diawali tahun 1965. Nah, di mana produksi minyak kita itu lebih banyak daripada konsumsi kita. Ini berkaitan tentang ya Indonesia masih tahap eh, kemajuan teknologi ya. Jadi mungkin ya mungkin ya di tahun itu belum banyak mobil, belum banyak itu pembangkit listrik, belum banyak barang elektronik, makanya konsumsi kita itu sedikit. Makanya di sebelum itu banyak energi apa mineral-mineral bumi yang ada di Indonesia itu kita ekspor ke luar negeri. Nah, itu di tahun 2001 sampai 2014 itu 2004 maksudnya, itu terjadi hampir sama antara konsumsi kita dan produksi kita. Nah, tapi sekarang produksi minyak kita itu telah terus menurun karena keterbatasan sumber daya alam kita dan juga konsumsi energi kita itu terus meningkat ya karena faktor pertumbuhan penduduk tadi. Nah, sekedar informasi bahwa PT Pertamina itu kewalahan sekarang. Kita bayangkan Pertamina sekarang itu mengimpor bahan bakar mentahnya itu untuk memproduksi minyak itu hampir 50%. Bayangkan kalau misal 50% ini hilang atau tidak ditemukan di pasaran, misalnya negara-negara terjadi peperangan, bagaimana ketahanan energi kita, bagaimana keadaan nasib pembangkit kita. Pasti nanti ada pemadaman di wilayah tersebut kan, nanti ada terjadinya kelangkaan minyak. Bagaimana nanti keadaan kemandirian energi kita. Makanya ini program dari Pak Presiden kita Joko Widodo, yaitu pembangunan kilang minyak yang ada di Indonesia ya, pembangunan di Pali, di mana ya, satu lagi ada 5 tempat pembangunan kilang minyak. Nah, ini untuk untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia. Oke ya, selanjutnya masalah konsumsi per kapita kita akan membandingkan konsumsi per kapita dari berbagai negara ya. Oke, ini tabel grafik antara energi konsumsi per kapita dengan GNP per kapita dari pendapatan per kapitanya ya. Nah, di sini kita bandingkan antara negara yang berkembang dengan negara yang maju. Nah, ini beberapa negara yang ada di bawah sini itu negara yang berkembang. Nah, di sini mereka pendapatan per kapita mereka itu atau energi konsumsi per kapita mereka itu cukup rendah. Ini dikarenakan adanya misalnya PT ya, perusahaan seperti perusahaan material atau perusahaan lain ya, jenis itu yang menggunakan konsumsi listrik yang banyak. Nah, di sini juga teknologi yang ada di negara tersebut. Kita bayangkan ya, antara kita bandingkan negara Indonesia dengan negara USA misalnya, negara Amerika. Kita untuk memasak air aja atau memasak di rumah, kita menggunakan masih kompor gas kan. Nah, kita bayangkan kalau kita nanti di Indonesia menggunakan kompor listrik. Kita bayangkan bahwa kompor listrik itu yang pernah saya lihat ya, saya juga nggak punya di rumah ya kompor listrik ya, itu yang bagus ya, itu dayanya itu sekitar 1000 watt atau 1 kilo. Bayangkan 1 jam kita udah mengeluarkan 1 kilo. Jadi ya, dengan begitu, jadi pemakaian energi listrik kita itu cukup rendah karena ya kita masih menggunakan gas, terus
barang-barang elektronik kita tidak memanggang, tidak menggunakan oven, kita tidak menggunakan ya teknologi yang mungkin di rumah kita ya masih menggunakan ya barang-barang ya elektronik yang dasar ya kayak gitu. Kemudian nih di sini di negara maju, sekarang saya sambil sampel yaitu negara Kanada dan USA. Nah, di negara maju ya di seperti USA ya, kan udah saya bilang mereka ada pendinginnya, mungkin di waktu panas dingin ya, waktu musim dingin mereka perlu pemanas. Kita bayangkan berapa energi yang digunakan untuk menghidupkan pemanas, atau nanti di musim dingin dia musim panas dia menghidupkan AC. Nah itu salah satunya ya faktor-faktor kenapa konsumsi per kapita di negara maju itu tinggi.